Selamat malam. Tanya kabar lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah Teteh. sehat. Alhamdulillah kabar baik ya. Semoga sehat selalu, baik selalu, tanpa kekurangan satu hal apapun, apalagi kekurangan keuangan dan kasih sayang. Punten Kang Nopan Migna. Aduh, punten. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul. Padahal serasa baru kemarin ya kita ketemu lewat Meet dan Alhamdulillah malam hari ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk kembali berkumpul meskipun masih lewat layar handphone kita gitu ya. Tapi sekali lagi semoga itu semua tidak menyurutkan rasa semangat kita untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, menambah pengetahuan, dan juga menjalin tali silaturahmi, salah satunya dengan mengikuti kegiatan kuis Weekend IT with Komtik pada malam hari ini. Semoga kuis pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan kita semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua, baik pengurus dari angkatan 2018, 2019, kemudian untuk anggota dari angkatan 2020 yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan Quiz Weekend IT ini. Semoga dengan adanya Quiz Weekend IT ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, di sini saya selaku MC. Saya juga berharap rekan-rekan semua tidak bosan mendengarkan suara cempreng saya ini, karena saya yakin rekan-rekan semua di sini pasti jago-jago, bisa-bisa pada ngomong semuanya. Cuman mungkin qadarullah emang harus saya mungkinnya MC-nya pada malam hari ini. Nah, karena saya MC di sini, maka saya bakal membacakan susunan acara pada malam hari ini. Kemarin saya juga lupa tidak membacakan susunan acaranya, sehingga mungkin teman-teman ada yang penasaran gitu, kira-kira ada apa aja sih di Quiz Weekend IT ini. Jadi, susunan acaranya itu adalah pembukaan, kemudian kuis, kemudian live score, kemudian pembahasan, dan terakhir penutupan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membuka kegiatan Quiz Weekend IT with Komtik pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, untuk selanjutnya yaitu kuis. Nah, mungkin sebelumnya ada teman-teman yang kemarin belum bisa bergabung dan sekarang baru bergabung. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Quiz Weekend IT ini. Jadi, Quiz Weekend IT ini merupakan salah satu program dari kepengurusan 2018. Nah, Quiz Weekend ini akan selalu dilaksanakan, insya Allah ya, akan selalu dilaksanakan setiap hari Minggu jam 8 malam. Jadi, dicatat setiap hari Minggu jam 8 malam itu insya Allah akan selalu diadakan Quiz Weekend IT with Komtik. Nah, kalau kemarin kan hari Sabtu, kenapa kok ada kuis? Jadi kalau kemarin itu istilahnya baru pelatihan aja gitu, pemanasan. Jadi kita bisa tahu seberapa jauh kemampuan kita, terus ada gambaran juga gimana sih kuis Weekend IT bersama Komtik ini. Terus kita juga tahu seberapa besar antusiasnya teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan kuis ini. Dan juga seberapa positifkah kuis Weekend IT ini diadakan, kayak gitu. Nah, untuk teknisnya atau media yang kita gunakan di Quiz Weekend ini, untuk sementara ini kita menggunakan Google Meet dan juga Kahoot. Tapi untuk kedepannya kita belum tahu apakah kita masih tetap pakai Meet dan juga Kahoot, ataukah kita akan beralih misalnya pakai Zoom, atau pakai Google Form, atau pakai
media-media yang lainnya. Tapi untuk sementara ini kita pakai Google Meet dan juga Kahoot aja. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang belum tahu atau misalnya lupa, Kahoot itu aplikasi seperti apa, gimana cara pemakaiannya, tenang aja karena di sini saya bakal menjelaskan sedikit mengenai Kahoot itu gitu. Jadi untuk sekarang silakan teman-teman gunakan handphonenya, ketik di kolom pencarian Kahoot IT, kahoot.it. Ya, silakan di handphonenya masing-masing untuk tuliskan di kolom pencarian kahoot.it. Gimana semuanya udah? Udah teh, sudah. Sudah. Udah. Udah. Nah, kalau misalnya udah di sana nampilinnya ada kolom yang harus masukin password ya. Pin Ya, teh, pin. game pin. Oh ya, pin. Bentar. Nah, untuk pinnya saya akan share. Nah, sebelum saya nge-share pinnya, mungkin saya bakal ngasih tahu bahwa di malam hari ini bakal ada giveaway atau reward bagi para peserta yang mengikuti kuis ini dengan nilai atau skor tertinggi untuk 3 orang pemenang. Jadi diharapkan teman-teman semua bisa mengisi kuis ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Selain teman-teman bisa mendapatkan ilmu serta pengalaman, teman-teman juga kalau misalnya beruntung, teman-teman bakal bisa giveaway gitu. Dan ingat, jangan lihat seberapa besar atau nilai dari giveaway-nya gitu. Tapi yang harus dilihatnya itu adalah sisi positifnya atau poin-poin apa aja sih yang bisa didapatkan oleh teman-teman dengan mengikuti kegiatan Quiz with Comtek ini. Nah, terus teman-teman kalau misalnya masukin nickname, tolong teman-teman nanti screenshot ya nickname teman-teman itu apa namanya. Tolong di screenshot. Buat apa? Karena kalau misalnya teman-teman beruntung mendapatkan giveaway, nanti yang menjadi bukti bahwa teman-teman mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini itu harus menunjukkan nickname teman-teman. Jadi nickname-nya bebas, mau namanya apa aja gitu, mau nama asli teman-teman, mau nama temennya atau nama idolnya atau nama apa guys, bebas gitu. Tapi asalkan harus di screenshot gitu sebagai bukti bahwa teman-teman udah mengikuti kegiatan Quiz Weekend IT ini gitu. Oke, untuk pinnya adalah nah, udah muncul? Sudah muncul teh. Udah. Pinnya 4829805. Ya baru 5 orang ya. Kita tunggu sampai semuanya masuk dulu. Baru setelah itu kita akan mulai kuisnya. Dan kalau kemarin kuisnya itu setiap satu soal kita kasih waktu untuk menjawab itu 1 menit. Nah kalau sekarang karena
ini bakal ada giveaway, bakal ada reward. Jadi untuk setiap soalnya itu bakal dikasih waktu cuman 20 detik aja. Dan juga untuk jumlah dari soalnya itu bakal lebih banyak dibandingkan kemarin. Oke, baru 8 orang yang masuk. Ingat ya, pas masukin nickname-nya, teman-teman harus screenshot karena siapa tahu eh teman-teman itu dapat giveaway. Tes tes. Tin. Kita WA Ya, bisa notif. ya mangga-mangga. Iya, namanya kalau nickname gak tahu bisa diganti, gak tahu enggak. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, barusan karena saya ganti settingannya biar teman-teman bisa bebas namanya gitu. Jadi silahkan ulangi lagi. Untuk pinnya itu kita ganti jadi 275435. Mohon maaf sekali ya. Jadi biar bisa diganti gitu namanya.
Sekali lagi, silakan untuk ganti lagi PIN-nya menjadi 275435. Oke, baru 5 orang, baru 6. Oke, baru 12. Oke, baru 16. Lima belas berkurang lagi ya. Oke, sebentar lagi kita mulai. Oke, semuanya sudah siap? Ya. Oke, jadi Siap, kalau Teh. Oke, jadi kalau misalnya di handphone itu cuman yang ada itu cuman kotak-kotak gitu ya dengan berbagai warna. Tapi teman-teman tenang aja kalau misalnya teman-teman nggak tahu soalnya sama pilihan gandanya, nanti bakal saya bacakan gitu soal sama pilihan gandanya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk tuliskan di kolom pencarian kahoot.it. Terus kalau misalnya teman-teman udah masuk ke kahoot.it, teman-teman silakan masukkan PIN gamenya 275435. 275435. Kemudian untuk nickname-nya teman-teman bebas menuliskan mau nama teman-teman sekalian atau mau nama siapa juga bebas. Tapi ingat harus di screenshot karena kalau misalnya teman-teman beruntung mendapatkan giveaway, nanti yang menjadi bukti kalau teman-teman mengikuti kegiatan dari kuis ini adalah dengan screenshot itu ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai.
Untuk soal pertama, CSS merupakan singkatan dari Cascading Startup Sheet, Cascading Style Sheet, Computer Starting Session, atau Cherry Sauce Software. Ya, waktunya habis. Ternyata yang berhasil menjawab benar adalah 8 orang. Oke, kita next. Dan ternyata skor tertinggi adalah Eru. Yang kedua Pikors, yang ketiga Kiki Indra. Nah, itu ya skor tertinggi untuk sementara. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Istilah menggambar ulang untuk desainer adalah merah drawing, biru tracing, kuning objecting, hijau affirmative. Oke, waktunya 4, 3, 2, 1. Waktunya habis dan jawabannya adalah tracing. Dan yang menjawab benar ada 7. Oke, semangat karena masih banyak soalnya. Jadi tenang aja, kalem, ini masih pemanasan ya. Tenang, masih banyak soalnya. Oke, kita lihat siapakah yang benar. Sekarang Kiki Indra yang memimpin scoreboardnya. Kemudian disusul oleh Logitech dan disusul oleh Umika. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Outline tertipis pada Corel Draw berukuran merah hairline, biru boldline, kuning 0,5, hijau 0,1. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Ternyata yang menjawab benar ada 7 dengan jawaban hairline. Oke, dan kita lihat siapakah skor tertinggi sekarang. Ternyata disusul oleh Logitech, kemudian disusul oleh Kiki Indra dan juga Umika. Yuk semangat, yang lainnya semangat, masih banyak soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Shortcut atau jalan pintas apa untuk mengkonvert huruf menjadi shape pada Corel Draw? Merah, Ctrl plus key, biru, Ctrl plus Shift plus key, kuning, Ctrl plus Shift plus C, hijau, Ctrl plus A. Waktunya habis. Oke, dan menjawab benar ada 5 orang. Dan untuk jawaban yang benar adalah Ctrl plus Shift plus key. Dan kita lihat siapa sekarang skor tertinggi. Ternyata disusul oleh Umika. Ya, 3 akun ini Umika, Logitech, dan Kiki Indra terus saling menyusul ya. Yang lain silahkan untuk terus supaya bisa menyusul juga ya. Lumayan giveaway-nya, bukan lumayan lagi ya. Sesuatu ya pokoknya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Corel Draw merupakan software berbasis vektor. Shortcut atau tombol apa untuk menulis huruf pada Corel Draw? Merah F12, biru F5, kuning F4, hijau F8. Yuk, shortcut atau tombol untuk menulis huruf pada Corel Draw. Dan waktunya habis. Dan ternyata jawaban yang benar adalah F8. Dan menjawab benar adalah 8 orang. Kita lihat siapakah skor tertinggi sekarang. Masih Umika memimpin. Disusul oleh Kiki Indra dan Logitech. Yang lain ya semangat. Selanjutnya.
Suatu aktivitas menganalisis jaringan untuk mengetahui bagian dari sistem yang cenderung untuk diserang disebut merah, vulnerability, biru, threat, kuning, impact, hijau, frekuensi. Dan waktunya habis. Jawaban yang benar adalah vulnerability. Dan menjawab benar ada 5 orang. Dan kita lihat skor tertinggi sementara dipimpin oleh Logitech. Kemudian disusul oleh Umika dan gagal Malsen sekarang terus ini ya mengejar ketertinggalan karena kemarin juga menduduki puncak kalau nggak salah. Oke, selanjutnya. Berikut adalah perintah untuk menampilkan kolom nama dari tabel siswa. Merah, show nama prom siswa. Biru, ekstrak nama prom siswa. Kuning, select nama prom siswa. Hijau, delete nama prom siswa. Dan waktu menjawab telah habis. Dan jawaban yang benar adalah select nama prom siswa. Yang menjawab benar hanya ada 6 orang. Kita lihat skor sementara tertinggi masih dipimpin oleh Logitech. Lanjut ke soal berikutnya. DBMS adalah singkatan dari merah, Data Manipulation System, biru, Data Management System, kuning, Database Manipulation System, hijau, Database Management System. Singkatan dari DBMS. Oke, dan hampir semuanya menjawab benar, yaitu Database Management System. Kita lihat, skor tertinggi sementara dipimpin oleh Umika. Ya. Dan Eru sekarang menyusul ya. Oke, selanjutnya. Kepanjangan dari SQL adalah merah, Structured Question Language, biru, Structured Query Language, kuning, Strong Question Language, hijau, Strong Query Language. Kepanjangan dari SQL. Yuk, waktunya habis. Dan ternyata hampir semuanya menjawab benar, yaitu Structure Query Language, kepanjangan dari SQL. Nah, ternyata Eru sekarang berhasil memimpin, mengalahkan Logitech dan juga Kiki Indra. Ya, kita lanjut lagi. Semangat yang lainnya, semangat. Web server antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows adalah merah, WebRoot, biru, SAM, kuning, web server, hijau, Apache. Dan jawaban yang benar adalah Apache. Ternyata masih banyak yang belum tahu ya, atau mungkin terkecoh oleh soal dan jawabannya. Jadi jawabannya Apache, nanti bakal dijelaskan sama yang buat soal. Jadi kenapa jawabannya kok bisa Apache gitu ya. Jadi jangan dulu pada keluar, karena nanti bakal ada pembahasan dari setiap soalnya. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita lihat dulu skornya, ternyata masih Eru yang memimpin. Kita lanjut ke soal nomor 11. Server-side script biasanya hanya ada pada web. Merah, dinamis, biru, HTTP, kuning, statis, hijau, database. Oke, dan waktunya habis. Jawabannya adalah dinamis. Dan ternyata di sini juga masih banyak yang belum tahu ya jawaban yang benarnya. Makanya nanti
harus ikutan gitu ya, ikutan di pembahasan. Jangan sampai pada keluar dulu. Nah, selanjutnya kita lihat dulu, ternyata masih Eru yang memimpin, namun si Gagal Malsen sekarang udah mulai menyusul ya, menyusul ketertinggalan. Oke, kita lanjut. Operator yang digunakan untuk mencari data berdasarkan pola tertentu adalah merah, like, biru, order by, kuning, length, hijau, distance. Bisa bacanya. Dan jawaban yang benar adalah like. Dan ternyata di sini juga banyak yang belum tahu ya. Kebanyakan yang terkecoh oleh order by. Makanya kita nantikan penjelasan dari si pembuat soal ini bagaimana ya. Kok banyak yang terkecoh. Bisaan berarti bikin soal. Oke, selanjutnya kita lihat dulu nih. Ternyata Eru, ini siapa Eru? Terus memimpin, jangan-jangan yang buat soal ini ya. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan keamanan? Nah, keamanan itu apa? Merah, ketahanan dari bahaya. Biru, perlindungan kepemilikan. Kuning, terhindar dari bahaya. Atau hijau, semua benar. Yuk, keamanan, apa itu keamanan? Dan ternyata semuanya benar. Luar biasa, masa ya gak bisa ini. Oh, ternyata Eru sekarang tersusul oleh Kiki Indra, Logic Tech, dan Gagal Malsen. Malsen. Oke, kita next. Pengembangan aplikasi Android native menggunakan bahasa pemrograman merah Kotlin, biru C, kuning C++, hijau Pascal. Pengembangan aplikasi Android native. Waktunya hampir habis dan habis. Dan ternyata untuk jawabannya Kotlin. Dan sekarang alhamdulillah banyak yang bisa menjawab benar ya. Oke, kita next. Kita lihat ternyata Logic Tech. Terus ini ya, yang 5 ini Logic Tech, Gagal Malsen, Kiki Indra, Eru, dan Umika. Yang lainnya ayo semangat-semangat. Ini udah mau ke soal yang akhir tuh ya. Ingat ada giveaway. Jangan nyerah dulu, semangat. Siapa tahu di akhir-akhir nanti benar terus bisa mengejar ketertinggalan gitu. Kan tadi juga yang sebelum-sebelumnya Eru awalnya gak ada, tiba-tiba di pertengahan bisa nyusul yang lain. Ya, kemungkinan juga di akhir-akhir bisa nyusul. Semangat semuanya, semangat. Oke, kita lanjut. Apa itu string, integer, float, double, boolean, char, array, objek dalam programming? Merah tipe data, biru tipe spasial, kuning tipe informasi, dan hijau tipe raster. Yuk, masih banyak yang belum jawab ini dan waktunya udah habis. Tapi ternyata masih banyak ya yang udah bisa dan tahu. Jawabannya adalah tipe data. Kita lihat siapakah sekarang yang memimpin. Masih Logic Tech. Ternyata masih 5 akun ini ya. Yang lainnya ayo semangat. Masih ada beberapa soal lagi ini. Oke, kita lanjut. Android merupakan adaptasi dari sistem operasi merah Windows, biru macOS, kuning Linux, hijau FreeBSD. Itu bisa aja. Android. Dan yang menjawab benar ada 3. Ternyata ini semuanya banyak yang terkecoh juga. Hampir semuanya rata sama ya. Tapi jawaban yang benarnya adalah Linux. Oke, lanjut. Kita lihat skor sementara. Masih yang tadi, Logic Tech memimpin.
Kita lanjut di dalam AutoCAD, tugasku adalah mengarsir objek. Siapakah aku? Merah, boundary, biru, color, kuning, hedge, hijau, block. Yuk, waktunya udah mau habis, yang jawab masih sedikit. Jidar, mengarsir. Jawabannya hedge. Ternyata masih ada yang terkecoh dengan boundary. Nanti saya jelaskan ya, karena saya yang bikin soal ini. Oke, kita lihat scoreboard sementara. Masih 3 tadi. Tuh, sekarang mah ada Rizky loh. Tadi mah gak ada Rizky, sekarang udah ada Rizkynya ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Bahasa pemrograman di bawah ini yang sering digunakan dalam pembuatan website kecuali merah JavaScript, biru HTML, kuning PHP, dan hijau Python. Kalau gak salah kemarin-kemarin soal ini ada lah ya yang berkaitan sama soal seperti ini. Dan kita lihat jawaban yang benar adalah HTML, dan ternyata banyak yang jawab salah. Nanti makanya harus ikutan pas bagian pembahasannya. Oke, selanjutnya kita lihat. Ternyata Umika menyusul. Oke, kita lanjut. Di bawah ini, framework ataupun bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android kecuali. Ingat, ada kecualinya. Merah, Flutter, biru, Kotlin atau Java, kuning, React Native, hijau, Bootstrap. Ingat, ada kecuali. Oke. Dan jawaban yang benar adalah Bootstrap. Ternyata banyak juga yang terkecoh ya. Buktinya masih sedikit yang jawab benar. Oke, kita lihat. Logitech. Ada lagi ini si aku sayang Rizek. Antara siapa ini? Rizek atau Rizky atau siapa ini? Oke, dan kita lanjut ke soal terakhir untuk penentuan perebutan posisi pertama, kedua, dan ketiga untuk mendapatkan giveaway. Oke, semuanya sudah siap? Ini soal terakhir. Jangan lupa berdoa, ini untuk menentukan gitu ya. Silahkan Logitech gitu ya, Umika, Gagal Masen, Rizky, aku sayang Rizek. Terus ada siapa lagi itu? Banyak banget, dan teman-teman semua yang nggak masuk ke 5 ini, siapa tahu ada keajaiban gitu, skor soal terakhir tuh bisa membawa kalian untuk mendapatkan giveaway gitu ya. Oke, supaya tidak terlalu malam, kita kerjakan soal nomor terakhir, dan ini dia soalnya. Untuk memunculkan dimensi sudut pada AutoCAD, maka tools yang digunakan adalah merah, Dimalight, biru, Dimerge, kuning, Dimangular, hijau, Disk. Saya yang buat soal, tapi saya nggak bisa bacanya ya. Ya, saya emang. Oke, waktunya habis, dan yang menjawab hanya sedikit. Sedih pisan. Dan jawaban yang benar adalah Dimangular, dan yang menjawab benar hanya ada 1 orang ternyata. Ternyata banyak yang nggak bisa gitu, nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Nanti mah insya Allah bakal tahu ya. Dan kita lihat skornya. Selamat kepada Gagal Malsen. Kemudian Umika. Dan posisi pertama Logitech. Oke, silahkan untuk di screenshot. Ada ini, ada. Oke, Gagal Malsen, Umika, dan Logitech. Selamat kepada para pemenang. Di sini ada pemenangnya. Logitech. Mana bersuara Logitech? Silahkan untuk menyampaikan sepatah atau 2 patah kata. Iya, bukan aku juga.
Ya bisa bisa ke orang lain tuh. Oh my Buat god. saya Indra buat saya aja. Oh my god. Oh, Bagaimana ini Pak Ketua? oh. Alah, kumaha ieu jual kalau Indra buat saya, Indra buat saya aja. Ampun. Tapi tadi dah disalah-salahkeun nu tetep. Jadi belum bisa diri. jual ke 14 euy Kenapa, salah Indra? aneh euy. Masih suka takut. Tapi akal. Ya we Kak, juara satunya Umika. Oh Kak, iya we atuh jadi di ieu juara 2 jadi juara 1, juara 3 jadi juara 2, juara 4 jadi juara 3. Juara 1 Didis. Kayak gitu, Ndra. Abi Umika yo. Ah, iya Pak, aduh pala. Kumaha ieu Jadi kumaha gimana alah. ini? Gimana ini? Ngalelehan kieu ieu Pak. Oh, Ulang teh cenah tuh diulang. tawa ieu we Ada lagi geus we anu soalnya. 2 mah anu logik sareng Umika disis. Juara 4, juara 5 mengundurkan diri teh. Juara 3 emang siapa ini? Juara 3 siapa? Ini Eru. Eru siapa Eru? Nopan, Eru Nopan. Iya Jem ampun. pesan. Kumaha ieu teh? Gagal masen. Rifki. Ya Allah. Jadi gimana ini teh angkatan 2020 nah pada kemana? Ini hadir. Yo mati luana Angkatan angkatan kosan 2020 hungkul. hadir. Nginten angkatan Runner up, 18 we. hukum 10 besar nah ieu. 2020 ini tersisa berapa orang ini? Iya, saya bersedia. Itu Kak, yang senior ngalah dong sama junior. Belum terikat. Iya ngalah atuh ngalah euy. Oke, kieu we. Buat satu pertanyaan atau yang tadi weh 3 pertanyaan we buat terus juara 1 2 3-nya tentuin. Tapi angkatan 20 aja yang nanyanya yang jawabnya. Yang jawabnya ya. Oke, Bisa kalau bisa gitu. gitu, bisa. Nah, sambil menunggu saya buat soal ya, mungkin bisa di ini dulu ya, ke pembahasan dulu soal. Jadi sambil nunggu saya bikin soal, Si Isa. yang bikin soal tuh ada siapa ini deh. Kira-kira tadi yang menurut kalian susah yang mana? Biar dibahas dulu gitu sambil saya bikin soal. Atau mau ada Programan dulu? teh. Oh, ini. Tentang Atau AutoCAD gini. teh. AutoCAD susah sih, awam pisan. Padahal cuma 2 soal loh. Nah, tapi kalau gini aja deh. Biar mengisi waktu ya, biar enggak sepi, silakan buat angkatan 2020 kira-kira apa yang harus diperbaiki gitu dari teknis kuis weekend IT ini kira-kira teh saya mah susah soalnya pada susah-susah harusnya mah soalnya tuh yang kayak gini saya bisanya ini jadi silakan disampaikan aja gitu mumpung ada waktu senggang gitu sambil saya membuat soal silakan keluarkan unek-uneknya gitu biar kuisnya ini bisa lebih mudah diikuti gitu buat teman-teman angkatan 2020. Sok ada yang mau bercerita gitu? Menyampaikan aja gitu kira-kira masukannya ke depannya pengen kayak gimana, apakah waktunya yang kurang, soalnya yang terlalu banyak atau soalnya yang terlalu sulit, silakan disampaikan. Yang bercerita dikasih giveaway. Tuh kata ketua yang bercerita dikasih giveaway, silahkan. Terus juga Itu teh soalnya sekitar itu teh soalnya kalau bisa di sekitar semester 2 ke bawah gitu teh. Soalnya tentang apa aja itu semester 2 ke bawah, soalnya saya lupa. Baru cuma dasar-dasar pemrograman. Baru mengenal dasar-dasar pemrograman nih. Kayak gimana? Cuma baru mengenal ya baru mengenal doang. Pascal, terus C++, Python, Java. Ya gitu kan teh. ada bagusnya. Nanti dijelasin. Terus kalau yang lainnya gimana? Kira-kira yang paling sulit itu soal yang kayak gimana gitu?
Oh iya, semuanya sulit. Gini weh. Coba pembahasannya sekarang mulai, terus nanti yang mengerti soalnya yang tahu gitu. Misalnya sebelum dibahas sama mentor, dibahas dulu sama siapa kita kata 20 yang bisa, nanti dapat hadiah. Nah gitu. Gimana? Mantap. Ayo giveaway. Oke, karena kalau misalnya kita bikin soal bakal lama ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasan soal. Bentar ya. Nah, jadi pas soal, misalnya saya nampilin soal nih. Nah, siapa yang bisa ngejelasin soal itu akan dapat giveaway gitu aja katanya ya. Biar cepat. Tapi Kalau khusus angkatan 2020 ya. iya, khusus angkatan 2020. Siap. Jadi misalnya ada soal nomor 1, terus yang bisa ngejelasin misalnya siapa. Nah, dia yang bisa dapetin giveaway. Tapi kalau misalnya nggak ada yang bisa, nanti dijelasin sama mentornya. Oke, kita akan bahas soal dari nomor 1. Khusus angkatan 2020. Oke, soal nomor 1 ini. Udah muncul? Udah ada teh. Udah, nih nomor 1. CSS merupakan singkatan dari jawabannya adalah Cascading Style Sheet. Silakan ada yang bisa menjelaskan kenapa itu. Sok, ini mah ada gampang ya. Ada gak? Kalau ini mah emang udah pada bisa semua. Ini saya teh yang menjawab. Ya, sok. CSS merupakan rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks akan ditampilkan pada halaman web. Google. Iya dong. Gimana ini para juri? Apakah bisa dihitung skor? Nggak ada larangan untuk buka Google kan tadi? Gimana para Coba contohkan dalam waktu 5 detik. Contohnya untuk perencanaan. Bentar. 5 detik loh. 1. Contohnya untuk warna, ukuran latar, gitu lah deh. Kalau emangnya lolos gitu di Kayak gitu gimana? Oke, gimana para juri? Apakah bisa dihitung skor itu? Tidak gagal itu gagal. Tidak, berarti gagal ya, gagal. Nomor 1 gagal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah atau mau dibahas dulu sama mentor? Atau udah aja lanjut? bahas. Bahas apa yang mau dibahas? Silakan yang bikin ini. Soal Contohnya, itu. contohnya apa gitu. Untuk soal ini kan Iya, sok.
Jadi kalau lihat dari soal kan singkatan. Jadi singkatan itu nggak perlu dijelasin. Jadi artinya singkatannya emang itu. Kalau yang A, B, sama D emang itu mah ngasal. Nah, itu Penjelasan lebih jawabannya. luas, Nak. Kayak kegunaannya untuk apa gitu terus. Contohnya untuk apa? Jadi CSS itu biasanya dipakai sama bahasa markup seperti HTML. Jadi digunakannya itu untuk mendesain suatu web, misalkan fontnya, backgroundnya warna apa, ukuran fontnya berapa, seperti itu. Oke, udah cukup? Cukup teh, makasih. Oke, cukup. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, istilah menggambar ulang untuk desainer adalah, jawabannya adalah tracing. Ada yang bisa menjelaskan? Ada gak? Kalau enggak, dijelaskan oleh yang bikin soal. Ada yang mau coba? Jelaskan sama yang bikin soal. Oke, Suruh buka Google. yang bikin soal Kang Cepi. Ada gak? Iya, hadir teh. Ya, silakan dijelaskan. Jadi kalau desainer gitu ya, kalau mau contohnya gitu, ada klien. Nah, klien itu mau si gambarnya itu udah ada, tapi mereka itu butuh untuk dicetak. Kalau dicetak itu kan kalau gambar udah jadi itu kalau dicetak jadi pecah. Jadi perlu digambar ulang. Nah, istilahnya itu untuk para desainer itu disebutnya tracing atau digambar ulang. Untuk drawing kan menggambar, objecting itu ya objek. Kalau affirmative mah itu mah ngasal biasa main game affirmative udah begitu. Oke, gimana yang lainnya? Udah paham? Cukup? Paham. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal ini ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab. Oke, silahkan. Izin teh. Dari dari namanya aja udah kelihatan hair line. Hair kan rambut, line kan garis. Jadi garis rambut. ini garis rambut. Enggak kan jadi si rambut itu kan tipis. Jadi paling tipis. Gimana Iya, kalau kan rambutnya paling gak tipis? Kan rambut itu tipis. Berarti sanes rambut. Tapi maksudnya itu Gimana ini Pak Juri bisa dapat skor atau enggak? Alasannya atau salah? Ataukah Bisa. benar? Bisa. Bisa? Boleh. Boleh. Oke, berarti skor 1 buat Shopee. Yeay. Oke, sekarang yang memimpin Shopee. Oke, kita lanjut atau perlu dijelaskan oleh mentor? Lanjut aja we ya, meh cepat. Lanjut. Oke, selanjutnya shortcut atau jalan pintas apa untuk mengkonvert huruf menjadi C pada Corel Draw? Jawabannya adalah Ctrl plus Shift plus key. Ada yang bisa menjelaskan? Itu makan teh udah jelas. Gimana? RL gitu ya. Tinggal praktekin. Nah, benar. jelasinnya gini aja, kalau misalnya yang pilihan warna merah itu berarti fungsinya buat apa? Yang kuning fungsinya buat apa? Yang hijau fungsinya buat apa? Kenapa jawabannya bisa B? Kalau lihat Google gak apa-apa. Asal cepet weh. CTRL. Sok gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kita kasih waktu 10 detik ya. Kalau dalam 10 detik gak ada yang bisa menjelaskan, kita langsung jelaskan aja sama mentornya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gimana? Izin jawab teh. Izin jawab. Husni duluan. Karena izin dulu.
Sok Husni, gimana Husni? Kalau untuk yang merah untuk kontrol key itu untuk mengkonvert ke kurva, dan untuk CTRL Shift C itu untuk kalau di Word itu istilahnya mengredo ya, jadi mengembalikan pengembalian. Nah, kalau untuk kontrol A itu untuk menselect atau menyeleksi suatu objek. Nah, kalau untuk control shift key sendiri itu untuk shortcut untuk mengkonvert huruf menjadi shape. Mungkin gitu teh. Oke, gimana para juri yang bikin soal? Gimana ini betul pembahasannya? Iya, boleh betul teh. Boleh, Oke. betul. Husni dapat skor 1. Berarti Husni dan Shopee saling berkejar-kejaran ya. Shopee teh bukan Shopee. Kayak aplikasi belanja deh. Oke, kita lanjut ke soal ini. CorelDRAW merupakan software berbasis vektor, shortcut atau tombol apa untuk menulis huruf pada CorelDRAW? Siapa yang bisa menjelaskan? Berarti penjelasannya sama kayak barusan. Jelasinnya pilihan merah, kuning, biru. Itu buat apa berarti? Kita kasih waktu 10 detik lagi. 1, 2, 3. Mungkin menjawab. Oke, silakan Shopee. Untuk F12 itu untuk merubah tebal garis yang dibuat sesuai kebutuhan. Untuk F4 untuk memperbesar sebuah objek yang ada pada halaman grafik. Terus untuk F5 untuk membuat garis atau line. Dan Ya. Gimana para juri? F8 kan tadinya katanya boleh. Kalian ngambil. Gimana bisa ini dapat skor? Bisa teh karunya. Gimana juri pembuat soal? Bisa dapat skor? Atau Tadi tidak? F4 itu apa? F4 itu apa, Cenah? Untuk memperbesar semua objek yang ada pada halaman grafik. Memperbesar. Kurang tepat ya, harusnya mah mengepaskan gitu, mengepaskan page yang ada di area. Berarti Google bohong. Berarti Google salah. Enggak salah, cuma kurang tepat aja. Udah Berarti mendekati. gimana? Dapat skor atau tidak? Kurang tahu ya teh, soalnya tadi aturannya nggak tahu, googling atau enggak. Terserah teh weh. Yang lain gimana para juri? Sok angkatan 18, Ya, angkatan ini 19. mah terlalu gimana? personal ya, terlalu personal. Jadi hanya orang yang maksudnya menggunakan aplikasi tertentunya saja yang bisa tahu gitu. Mungkin ini mah bisa dijelaskan langsung oleh yang pembuat soal. Nah, kalau materi yang sifatnya umum itu pengetahuan umum, nah itu boleh dijelasin sama yang ya itu tadi angkatan 20 atau yang lain. Berarti gak dapat soal. Berarti gak dapat skor ya katanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan? Ada gak? Kita lagi teh. Teteh lami atuh gitu mah. Jadi gimana tuh maunya sok? Lanjut jelasin sama mentor Kang Isan. Kasan. Gak ada yang bisa ini teh. Pusing Visi kayak. Oh. Ya, jadi suatu aktivitas untuk menganalisis jaringan, untuk mengetahui bagian dari sistem yang cenderung untung diserang itu, jawabannya vulnerability. Kenapa? Karena vulnerability itu artinya celah keamanan gitu. Jadi aktivitas yang bisa
mengetahui bagian dari sistem gitu kan, itu kan celah. Nah, itu sebutnya vulnerability kalau di ilmu keamanan jaringan komputer gitu. Kalau threat itu ancaman. Kalau impact itu jadi artinya efek. Misalkan ada seorang hacker mengeksploitasi sistem keamanan komputer. Nah, impact-nya apa ke misalkan mengeksploitasi website, nah, impact websitenya apa gitu. Itu impact jadi efek lah. Kalau untuk frekuensi kurang tahu, saya juga bisa googling aja gitu. Oke, berarti kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan atau langsung aja sama mentornya? Langsung teh, biar cepet. Oke, langsung aja sana. Sok mangga. Jadi ini tuh merupakan perintah dari SQL. SQL itu jadi bahasa pemrograman untuk database ya. Nah, jadi untuk menampilkan kolom nama dari tabel siswa itu select nama from siswa. Jadi strukturnya kayak gini. Jadi select itu pilih, terus nama ini nama kolom. Nah, nama kolomnya nama, from siswa, dari siswa ini nama tabel. Gitu. Jadi pilih kolom nama dari tabel siswa. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, kalau ini mah karena singkatan, mungkin emang semuanya juga pasti sama ya jawabannya, jadi kayaknya nggak perlu dibahas. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini juga sama, masih dari kepanjangan. Kayaknya semuanya juga sama, jadi nggak usah dibahas. Nah, selanjutnya untuk ini. Tadi banyak yang salah ini yang jawab. Kebanyakan jawab exam. Kayaknya langsung aja dibahas sama yang bikin soal. Ya, kenapa ya kebanyakan itu banyak jawab exam, karena exam ini aplikasinya gitu, software untuk ngasih layanan web servernya. Sedangkan ditanyakan web server gitu. Nah, web servernya ya Apache yang bisa dipakai di platform Linux sama Windows. Nah, untuk softwarenya itu kan ada exam, ada MAM, LAM, sama LAM. MAM. Jadi kalau exam itu umum bisa dipakai di sistem operasi Linux, Windows, atau macOS. Kalau MAM buat macOS doang. Kalau WAM Windows, kalau LAM Linux. Ya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini langsung aja atau ada yang mau menjelaskan? Dari angkatan 2020 ada yang bisa? Gak ada teh, langsung aja. Langsung aja, sok Kang Ihsan. Sedih. Ya, jadi server side div itu hanya pada web dinamis ya, karena web dinamis itu apa ya, berjalannya di server gitu, karena untuk memanage perubahan data yang ditampilin di website. Kayak misalkan konten di website bisa berubah kalau misalkan klien isi data, terus si datanya diupdate di sistem websitenya. Jadi harus dinamis di server side gitu. Ya seperti itu. Oke, lanjut. Ini. Tadi juga banyak yang salah. Kebanyakan milih yang warna biru. Ada yang bisa menjelaskan? Langsung teh. Sok langsung dari Kang Ihsan. Ya, jadi kenapa bukan order by? Jadi perintah order by itu untuk mengurutkan data yang diambil di database. Nah, kalau like itu untuk mencari data yang berdasarkan pola tertentu. Misalkan ada data di dalam database,
misalkan diurutkan dari nama A sampai Z. Nah, kita pengen ngambil data yang datanya namanya dari A doang. Nah, pakai sintaks atau perintah like gitu. Kalau len itu perintah SQL untuk ngitung ada berapa kolom di tabel. Kalau di string untuk ini apa? Misalkan di dalam tabel ada data yang duplikat. Nah, itu dipisah pakai di string gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mas semuanya jawabnya benar. Kita lanjut ke sini. Kayaknya mah langsung juga jelasin sama Kang Ihsan. Kang Nopan aja. Oh, Kang Nopan aja, sensor Kang Nopan. Nah, jadi untuk yang jawaban yang ini yaitu Kotlin. Apa itu pengembangan aplikasi Android natif yang digunakan untuk bahasa pemrograman? Bahasa yang digunakannya itu Kotlin sama Java. Nah, untuk C# biasanya dipakai untuk membuat game. Kalau C++ biasanya dipakai untuk membuat software desktop. Kalau Pascal biasanya dipakai belajar algoritma atau pemrograman bagi pemula. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mau dibahas atau ada yang mau jawab? Atau lewat aja? Ini teh yang bikin teh Kang Iqbal. Boleh dijelaskan. Mangga sok sakedap we. Nah, jantan apa itu string, integer, float, double, boolean, char, array, object dalam programming? Nah, di dalam programming itu ada yang namanya variabel. Nah, di mana variabel itu digunakan untuk menampung sebuah data. Nah, setiap data itu ada tipe-tipenya, yaitu string, integer, float, double, boolean, char, array, dan object. Nah, jadi itu namanya tipe data. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kayaknya mah belum. Tadi saya nukar idenya. Mau dijelaskan lagi? Atau kita skip aja? Jelasin teh. Sok Sama jelaskan Yono. Kang Nopan. Untuk jawaban yang ini, Android merupakan adaptasi dari sistem operasi. Nah, jadi maksud adaptasi ini, base Android itu apa? Jadi Android itu dibuatnya dari Linux. Nah, kalau Windows, ya Windows aja gitu. Jadi nggak ada distro lain. Kalau Mac OS biasanya dipakai di MacBook punya Apple. Kalau FreeBSD, kalau nggak salah itu namanya Unix. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau ini karena saya yang buat ya. Jadi kalau misalnya tugas mengarsir objek itu emang perintah heads. Kalau boundary itu buat membuat kayak bingkai gitu. Jadi hanya bagian-bagian beberapa aja. Kalau color itu udah jelas warna. Kalau block itu buat ngeblok. Jadi setiap bagian yang tadinya enggak menyatu bisa diblok sama perintah blok gitu. Kita lanjut. Ini ada yang mau bahas? Tahu langsung aja sama yang bikin soal? Sama yang bikin teh. Sok Kang Nopan. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan website, kecuali, nah jawabannya itu HTML. Kenapa? Karena HTML itu bahasa markup, bukan bahasa pemrograman. Yang namanya bahasa pemrograman itu biasanya
bisa menampung variabel ataupun membuat pengkondisian atau perulangan. Nah, untuk JavaScript biasanya digunakan untuk membuat website supaya menjadi lebih interaktif. Kalau PHP sama, cuma PHP itu bisa disimpan di server side, bisa memakai framework seperti Laravel atau dan yang lainnya. Kalau Python bisa juga disimpan di server side atau jadi backend. Biasanya memakai framework Django. Seperti itu. Oke, kita langsung. Nah, ini masih Kang Nopan. Di bawah ini framework atau bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android kecuali. Nah, jawabannya itu Bootstrap. Kenapa Bootstrap? Karena Bootstrap biasanya dipakai untuk mendesain suatu website atau kerangka kerja CSS yang bisa digunakan hanya dengan memanggil kelas-kelasnya saja. Kalau Flutter itu multi-platform, jadi bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android, iOS, desktop, ataupun website. Kalau Kotlin atau Java, itu bahasa natifnya untuk membuat Android. Kalau React Native, itu juga framework, cuma menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Nah, karena tidak ada yang mendapatkan skor tertinggi ya, jadi kita ubah aja permainannya. Saya bakal ngasih pertanyaan secara langsung. Nah, yang bisa langsung jawab aja gitu ya. Langsung izin jawab, langsung jawab secara cepat. Karena jawabannya nggak bakal panjang-panjang gitu. Oke, udah siap. Ini khusus angkatan 2020. Dan yang tersisa hanya 4 orang. Jadi kalian siap-siap aja untuk memperebutkan giveaway. Udah siap? Siap. Siap, Oke. Teh. Ya. Yang 2 lagi belum bersuara, masih ada? Bisa bersuara semuanya? Siap. Oke, yang nggak ada suaranya itu ada ya, Hanifah juga ada suaranya? Ada, Teh. Oke, jadi kalau yang mau jawab langsung sebutkan nama kalian ya. Misalnya Shopee dulu jawab gitu ya. Ya, Teh. Biar gak ketukar suaranya. Jadi pertanyaannya itu adalah sebutkan 3 bahasa pemrograman. Saya kan izin jawab. Shopee. Ya. Java, C++, Pascal. Oke, gimana para juri? Betul? Betul. Betul, dapat skor 1. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 aplikasi edit foto di handphone ataupun di laptop. Shopee. Photoshop. Shopee. Nah, lu bisa danaan itu. Photoshop. Ayo cepat. Ini waktu ya sekarang. Iya, silakan Shopee. Di waktu Silakan, kalau Shopee. misalkan di Shopee. Shopee. Iya, sok apa aja? 3. Photoshop, Photogrid, Insur, Lumi kan? Udah, gimana para juri bisa? Banyak Teh. PixArt. Piskai. Pisart. Oke, selanjutnya berarti 2 poin buat Shopee. Yang lainnya jangan mau kalah. Bantosan ku Abi. Jangan mau kalah. Ada 10 pertanyaan. Ya, ingat langsung sebutkan nama sendiri. Ya, langsung sebutkan nama sendiri. Kita mau filter. Oke, udah siap? Udah siap semuanya? Insyaallah. Oke, sebutkan 3
pengurus Komtik angkatan 2018. Sopi. Abi. Kang Jul. Oke, Shopee. Neng bulan lah. Pak. Kang Kasih Jul. waktu 1, Eva. 2. Sopi. Ulang. Iya, Shopee. Silakan Shopee. Silakan Shopee. Ulang. Kang Jul. Ulang ya. Juli mengulang. Kang Fauzan. Ulang. Soalnya kita ulang ya. Ingat, langsung sebutkan nama sendiri. Misalnya saya udah bacain soalnya, langsung sebutkan nama sendiri. Misalnya Ertin. Nah, kalau misalnya saya udah sebutkan, sok silakan Ertin yang jawab. Berarti langsung jawab siapa aja namanya. Kalau misalnya lama wae akan dilemparkan ke yang lain. Oke, pertanyaannya. Bentar mic-nya tutup dulu itu, mic-nya Shopee. Tutup dulu. Ya, semua mic-nya harus nonaktif dulu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Sebutkan 3 pengurus Komtik angkatan 2019. Husni. Husni, silakan Husni. Ketua Fauzan Abdurrahman. Ingat pertanyaannya apa ya? Pengurus Komtik. Wakil Ketua Rifki Renaldi. Angkatan 2019. Ingat pertanyaannya. Pengurus Komtik angkatan 2019. Shopee. Dasar 18 tadi mah. 19 Diketes udah deui. diganti. Oh. Gimana ya? Ini Husni dikasih waktu 5 detik buat mikir. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dilampar ke Shopee. Silakan Shopee. Alah lupa. Oke, 19. Hawaii. 1, 2, Alah lupa Teteh, kalau udah 18 ingat. 3, 4, 5. Berarti gagal ya. Kita ke soal berikutnya. Kita ganti soal. Pertanyaannya adalah, sebutkan jaki apa saja yang ada di Komtik sekarang. Shopee. Husni, silakan Husni. Jaki Informatika. Apa gimana? Jaki Informatika. Informasi. Jaki Komputer. Jaki Aplikasi. Jaki Jaringan. Gimana para juri? Sah. Ulangi salah. lagi Husni. Ulangi lagi. Husni. Jaki Informasi. Jaki Komputer. Jaki Aplikasi. Jaki Jaringan. Gimana para juri? Betul. Oke, yang lainnya jangan mau kalah. Oke, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Siapakah atau sebutkan salah satu mentor dari aplikasi dari Jaki aplikasi. Shopee. Ya, Shopee. Jaki aplikasi. Kang Isan, Kang Nopan, Kang Fahrul. Gimana para juri? Kurang. Kang Isan, Kang Nopan, Kang Fahrul, Kang Rizky. Udah dapat skor. Berarti Shopee dapat skor ya. Jadi skornya ada 3, ingat-ingat. Shopee 3 skornya, Husni skornya 1. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 aplikasi edit video. Shopee. Sah para juri, sah. Husni. Soalnya Apa di PC atau di handphone? Gugur. Kita ulang. Ingat ya soal Teh. benar didengarkan. Ya.
teman-teman, gimana kau angkat tangan itu, fitur angkat tangan tuh yang kayak gini tuh. Ada Oke, ada boleh. gak di HP-nya? Ada. Ada Nggak nggak? ada, belum Udah. di-upgrade. Bisa, Oh, bisa. belum di-update. Oh, Ada. ya, bagus. Ini Ada, di ada. asli saya angkat tangan. Oh, Tanya yang lain sama ada. Antonio kan? Angkat tangan. Iya, angkat tangan. Oke, berarti masih suara aja ya, masih sebutkan nama. Serius. Orang mah sebutkan namanya cukup 1 kali. Kalau lebih berarti nggak termasuk. Jadi sebutkan namanya cuma 1 kali, nanti akan dipilih. Oke, pertanyaannya adalah, siapakah Sekretaris Komtik Pengurusan 2018? Sopi, Sopi. Detila Roslawati. Satu. Siapa? Detila, Teh Detila. Nama panjangnya? Detila Roslawati. Gimana para juri? Salah. Betul? Betul. Oke, berarti Shopee mendapatkan skor. Totalnya ada 4. Jadi kita tentukan aja untuk pemenang giveaway pertama Shopee. Bagaimana? Yang lain? Juri setuju gak? Biar lebih cepat menentukan juara 2 dan 3. Setuju. Oke, Sah. berarti selamat untuk Shopee mendapatkan peringkat pertama untuk kuis Weekend IT pada minggu kedua ini. Minggu pertama. Oke, Thank berarti you. Shopee nggak bisa ikutan lagi ya. Shopee nggak bisa ikutan lagi. Iya, Teh. Jadi harus diam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sisa yang lainnya semangat untuk merebutkan juara 2 dan 3. Untuk skor sementara, Husni dengan 1 skor. Yang lainnya masih 0. Pertanyaannya adalah, siapakah pembina Komtik Sekolah Tinggi Teknologi Garut? Hanifah. Parinda. Rinda Cahyana. Bagaimana Pak Betul. Juri? Betul. Hanifah mendapatkan 1 skor. Selanjutnya, CSS merupakan singkatan dari Saya Husni. Husni. Cascading Style Sheet. Bagaimana para juri? Betul. Husni mendapatkan skor. Berarti Husni mendapatkan 2 skor ya. Totalnya 2 skor. Selanjutnya, outline tertipis pada Corel Draw berukuran Husni. Hanifah. 0,5. Highline. 0,5. Husni. Bulan. 1, 2, 3, 4. 0,5 Teh ukurannya. Salah, Hanifah salah. Yang lain. Husni. Husni. Highline. Betul. Berarti Husni mendapatkan skor ya. Berarti Husni 3 skornya. Kalau misalnya Husni sekali lagi mendapatkan skor, berarti Husni mendapatkan juara 2. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. DBMS adalah singkatan dari, ingat sebutkan nama dulu. Manajemen. Husni. Hanifah, database. Husni. Hanifah. Siapa dulu ini? Siapa? Para juri sahaya. Database. Siapa dulu? Diulang. Kita ulang. Oke, kita ulang. Kepanjangan dari SQL adalah Husni. Gas. 1, 2, Searching, Husni Ya. searching. 4, 5. Yang lain ada. Ulangi lagi. Pak.
Epa. Gas. Kepanjangan dari Teu SQL. tiasa macana teh. Kumaha we sok? Structured query language gitu we. Gimana para juri? Para juri gimana, bisa gak? Betul tidak? Ulang. Boleh, Hah? boleh. Boleh? Oke, boleh. Epa skornya 1. Berarti semuanya sama. Oh, bener sama. Epa, Hanifah skornya 1 ya. Selanjutnya. Siapakah nama Bendahara Komtik STTG 2018? Ning Bulan. Epa. Ning Bulan. Sri Mulyani. Gimana para juri? Betul sekali. Betul. Berarti Neng Bulan, Epa, Hanifah skornya 1. Berarti udah aja kita tetapkan ya bahwa Husni juara kedua. Bagaimana? Bisa tidak supaya lebih cepat? Bisa teh. Para juri. Oh, boleh. Lanjut. Lanjut, berarti Husni selamat mendapatkan ranking kedua. Yes. Berarti tinggal 3 orang lagi memperebutkan juara ketiga. Pertanyaannya adalah, siapakah atau sebutkan salah satu mentor dari Jaki Informasi? Neng Bulan. Epa. Neng Bulan. Jaki Informasi. Yang pertama ada Kang Yayat. TR-tin ya? 1, TR-tin, Kang Yayat, Cepi, 3. Bambang. Gimana para juri? Betul. Betul, berarti Neng Bulan mendapatkan 1 skor. TT 2. Iya, jadi ditambahkan sama yang tadi jadi 2. Kita lanjutkan lagi, masih ada pertanyaan. Sebutkan tiga aplikasi chat. Neng Bulan. Epa. Neng Bulan. Hanifah. WhatsApp, Telegram, BBM. Gimana para juri? Mana para juri nage? Ya, bisa nggak para juri? Astagfirullah. Buru. Para Bisa. juri berombok. Bisa. Berarti 3. Neng Bulan mendapatkan 1 skor. 1 lagi pertanyaan. Sebutkan salah satu mentor Jaki Jaringan. Epa. Neng Bulan. Neng Bulan. Epa. Neng Bulan. Pak. Tuh Abi. Eva. Kang Ripki. Oke, betul mendapatkan skor ya. Gimana lanjut ya teh? Cukup. Lanjut. Oke, kita lanjutnya. 2 pertanyaan lagi. Gas. Sebutkan 3 pengurus Komtik angkatan 2017. Neng Bulan. Neng Bulan. Soalnya Kang Jul. Terus Kang Diki. Kang Diki. Jadi sahanya. Kang Fikri, Kang Diki, Kang Jul. Kang Fikri. Kang Jul.
Gimana para juri? Kang nin bulannya anu ditaros nage Hanis Hanifah. Aduh. Iya, Neng Bulan. Ya berarti bener teh. Jeleb Gimana? dong, jeleb. Oke, karena Neng Bulan skornya 4, Epa skornya 2, dan Hanifah skornya 1, berarti pemenang giveaway ketiga adalah Neng Bulan. Selamat kepada para pemenang. Ranking pertama dimenangkan oleh Shopee, ranking kedua dimenangkan oleh Husni, dan ranking ketiga dimenangkan oleh Neng Bulan. Silahkan untuk mengirimkan screenshot nickname ke nomor Kang Rifki Renaldi. Ya, silahkan cari kontaknya di grup Komtik. Siap teh, terima kasih. Ya, selamat kepada para pemenang. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi yang belum bisa mendapatkan giveaway, tenang aja. Insya Allah di lain kesempatan akan ada lagi kesempatan untuk mendapatkan giveaway-nya. Selain itu, jangan hanya terfokus pada giveaway, tapi harus lebih fokus kepada ilmu dan pengalaman yang didapatkan dari kuis Weekend with Komtik ini. Mohon maaf, dalam kuis Weekend Komtik ini durasi waktunya sangat panjang ya, melebihi waktu yang telah ditentukan. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di kuis Komtik pada minggu-minggu selanjutnya ya. Jangan sampai putus asa ya yang belum menang, masih ada kesempatan di lain waktu. Iya teh, terima kasih. Mohon maaf berisik. Kayak mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk ajak kembali teman-temannya supaya mengikuti kuis Weekend with Komtik ini. Ingat, tiap hari Minggu jam 8 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tunun teteh. Selamat malam. Hol peuteuy Hayu. Pak. Harayu sadayana. Ayo, ayo, ayo. Ayo, hatur nuhun sadayana.